Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara sekalian? Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia limpah turun atas kita. Limpah turun atas bisnis, usaha dan pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak cucu mantu kita. Bahkan kita merasakan anugerah dan penyertaannya. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semuanya karena Tuhan peduli, karena Tuhan mengasihi kita. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Renungan yang hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kerinduan kami tim Epicenter of Mercy adalah firman yang boleh dibagikan, renungan yang boleh hadir di ruangan saudara menjadi berkat. Bahkan bisa membuat kita mengalami pemulihan dan hubungan kita dengan Tuhan hari makin hari semakin dekat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terkadang ketika sakit itu datang menimpa kita, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada satu hal yang membuat kita terkadang putus harapan. Padahal terkadang sakit itu tidak membahayakan. Ada kalanya ketika orang serumah kita ada tanda-tanda atau gejala-gejala sakit, mulai yang muncul atas kita adalah ketakutan, praduga negatif, kekhawatiran demi kekhawatiran yang sedemikian rupa membuat kita tidak lagi firm di dalam Tuhan. Tapi saya ingatkan dalam renungan pagi Word of Wisdom pagi ini, dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan ada sukacita, dalam Tuhan ada kesembuhan, bahkan dalam Tuhan ada mukjizat demi mukjizat. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, bahkan Allah yang membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Mari kita baca satu ayat yang luar biasa, terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara kita diizinkan mengalami sakit penyakit, jangan putus asa, jangan pernah lelah berharap. Justru ketika kita diizinkan mengalami kelemahan, percayalah, anak Allah Yesus Kristus akan dipermuliakan atas hidup kita. Ketika Anda diizinkan mengalami kelemahan, ingat loh ya, ketika diizinkan mengalami kelemahan, nggak usah terlalu khawatir, sebab di dalam kelemahan kitalah Tuhan mempermuliakan dirinya atas kita. Ketika diizinkan pergumulan terjadi, ketika diizinkan badai itu menimpa kita, percayalah, Allah akan mempermuliakan dirinya atas apa yang ada dan terjadi atas hidup kita. Tadi firman Tuhan mengatakan penyakit ini tidak akan pernah membinasakannya. Saudara ini kasih Tuhan, bangkit dalam semangat meraih kebersamaan dengan Tuhan, bangkit dalam kebersamaan untuk meraih janji-janji Tuhan, dan kita berlari-lari untuk mencari perkenanan Tuhan. Amin. Apapun situasi saudara, Allah peduli. Apapun keadaan saudara, Allah mengerti, dan Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat kepedulian yang Kau berikan atas kami. Terima kasih buat jaminan demi jaminan yang Kau nyatakan melalui sabda firman-Mu. Dan biarlah kami berjalan dengan tuntunan-Mu. Kami buang semua keraguan dan kekhawatiran. Kami bangkitkan lebih dan lebih lagi iman percaya kami kepada Kristus. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus kami aman. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Anda belum subscribe channel ini, dengan segala kerendahan hati, silakan Anda subscribe dan bagikan buat orang lain, biar banyak orang boleh mendapatkan kekuatan dan kepedulian Tuhan. Dan jika ada di antara kita sedang ada dalam pergumulan, masalah, bahkan sakit penyakit, Anda rindu untuk topangan doa, dukungan doa, silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy dengan sukacita akan melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.